Betul? Nah, baiklah, ayatnya jelas sekaligus saya kita pembahasan di ini. Mulai gaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata fa ulaika humul muflihun. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat sekalian, kesempatan pada Jumat ini dalam kajian rutin kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sisa umur, di mana di tengah-tengah musim pandemi COVID-19 yang tidak jarang memberangus ukhuwah Islamiyah kaum muslimin dan tidak sedikit menghancurkan akidah, tidak sedikit telah menggeser keimanan umat muslim, di mana kita tidak sadar bahwa pandemi ini sedang dimanfaatkan oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh muslimin, yaitu kaum Nasrani, yaitu komunisme dan Chinese, didukung oleh orang-orang Syiah, sekarang akan memanfaatkan pandemi ini untuk menghancurkan muslimin dengan sehancur-hancurnya. Tapi yakinlah, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi wa biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Nah ya. Jadi para ikhwan, di daerah lain Getanji lagi dicekam ketakutan, khabai wateh ngeri ya, musibah silih berganti. Tapi alhamdulillah, bersyukur di daerah muslimat lagi lau ini lagi sehat-sehat gemuk, sesakit cukup biasa gauh ya, masih hadir mana ya, sesakit tengah juga hadir. Itu berarti nikmat Allah. Demi Allah, kilain nikmat Allah mak mungkin tinggi, betul? Nah, oleh karena dalam kesempatan taklim ini, kham semekung kok masuk di materi, kita hagati ulang bahwa jiwat hubungannya lawan materi. Saya gitu ulang syahadat. Diulang api tingok luas syahadatnya. Api syahadatnya. Coba pandai dua kalimat syahadat. Kakak Uliana. Siapa? Kakak nengok. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat. Ini kaitannya dengan ayatnya. Nah, para nabi, para rasul diturunkan untuk menyampaikan dua kalimat syahadat ini. Apa? Anta'budullah wajtanibut taghut. Oh, gitu ya. Maknanya syahadat supaya benar-benar menyembah Allah dan ijtanibut taghut, menjauhi taghut. Nah, kita pandai api rukun terkandung dalam syahadat. Ya, sampai pandai. Dengan hadiah adanya. Tapi hadiahnya. Tapi jadul kan? Syahadat adalah kesaksian
kesaksian seorang muslim terhadap hati dan lisan, termasuk memahami maknanya dan mengamalkan hal yang menjadi tuntunannya, baik secara lahir maupun batin. Dalam kitab Qaulul Majid, Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Utsaiqi mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah bermakna tidak ada yang layak disembah baik di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Ya. Nah, itu arti syahadat. Betul. Rukun syahadat. Nah, gimana pada catat? Rukun syahadat ada dua. Pertama, la ilaha, mentiadakan. Harus ditiadakan dulu. Bersihkan hati, tidak ada sesembahan satupun. Nah, kayaknya nabi kehijauan bersih kepai togut pasti itu masih logikanya para ikhwan. Seandainya botol niku isi wai kopi, sisa kopinya kimangkung dibersih kok diisi air putih pasti hobok, betul? Walaupun cuti, benar? Nah, maka rumusnya harus dibersihkan, tumpahkan air kopi, bersihkan dulu, kosongkan dulu, begitu sudah bersih baru diisi air putih, maka putih. Itulah syahadat. La ilaha, tiadakan semuanya. Mengedepai belakang. Nah, rukun pertama, mentiadakan. Ya, mentiadakan sesembahan, mentiadakan kepercayaan. Dan edok, cuti pun. Dan edok percaya daun tatoyur, bohong-bohong, kan demi siapa mati. Cak mana buat mayang dengan bingis ini. Nah, bersihkan, tiadakan. Ya. Apalagi buat jawab buat dukun paten apa? Apa paten duit? Dan cuma buat aja jauh. Parah. Mangida dukun goyang, namun mangida saya agak goyang. Ya. Nah, ditiadakan bersih. Rukun pertama mentiadakan sesembahan. Setelah tiada, makanya para ikhwan umat nengis agama ateis, agama tiada Tuhan, jadi separuh Islam. Tidak percaya kepada yang namanya Tuhan, itu sudah separuh Islam. Tapi mesti ada selanjutnya illallah, itu rukun yang kedua. Rukun yang kedua adalah setelah tiadakan sesembahan, maka rukun yang kedua isbatkan kepada Allah, illallah, kecuali Allah. Nah, jadi paham maksudnya? Ya. Jadi la ilaha illallah kandungan dua. Pertama, tiadakan seluruh sesembahan, harus bersihkan dulu, baru Allah masukkan illallah, Allah masuk dalam hati kita. Kenyindang hidup lagi sisa-sisa. Kalau Allah dimasukkan tetapi la ilahnya tidak masih ada, maksudnya la ilahnya tidak dibersihkan dulu, lagi wak sesembahan sebagai ya wak campur-campur oleh. Jadi hubungannya ayat mana? Ya. Para ikhwan, jadi ngaji tauhid ini penting. Ya. Oleh apa? Kita kan biasanya sih Islamnya biasa-biasa aja lah. Biasa gimana? Biasa nggak sholat. Nah, ada. Bisa nggak perlu buat kan? Kadang-kadang tuh dijaya, kemudian agak apa kita nonton ke pengajian dulu nih. Nggak usah ikut-ikut pengajian, kenapa? Wah, itu udah fanatik Islamnya. Islam itu biasa-biasa aja lah. Nggak sholat biasa, nggak puasa biasa. Islam itu bukan biasa-biasa. Islam yang istimewa, yang bagus. Islam yang bersih dari seluruh bentuk tauhid. Pandai tauhid nggak? Tapi tauhid cuma tandingan Allah. Apa bisa jadi tauhid? Ya. Sekarang ya betul, itu tauhid. Bos Pak Lurah umpamanya, apapun. Ki Pak Lurahnya gelane manggil cepat ketika Allahu Akbar di muslimin ya. Benar Pak. Tauhid. Ya. Nah, sedangkan la ilaha illallah an ya'budullah ijtanibut tauhid.
Ayo sembah Allah tapi kamu jauhi tauhid. Jauhi, karena tidak ada yang bisa menjamin kebahagiaan, keselamatan kecuali Allah, bukan tauhid. Nah, contoh benar menjaga syahadat saya, benar kan dua syahadat benar. Dua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, baru asyhadu an la. Nah, para ikhwan, kami kadang-kadang ki ibadah kami nyampo mak bangi iya nih. Ki pecel teman-teman, abe kakak ya. Ki pecel mak campur mak bangi. Nah, kita ki ibadah mak campur mak bangi mana mak? Justru mak bangi ki dicampur ya. Maka sesembahan pun ki mak murni untuk Allah pasti jadi racun. Ya. Nah, asyahadat yang pertama. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di dalam syahadat yang kedua bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, pira kandungannya? Ya, coba. Buat dulu ya. Pertama, meyakini nanya rukun ya, meyakini bahwa Muhammad itu adalah Rasul, utusan. Itu pertama. Yang kedua, siap mentaati seluruh apa yang bersumber dari Muhammad Rasulullah. Nah, rukun kedua. Rukun ketiga, ya, tidak boleh ibadah kecuali yang telah ada dari Muhammad Rasulullah. Ini rukun. Ya, nah tauhidnya. Jadi kandungan syahadat yang kedua, pertama menyembuhkan dia yakin kepada Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, dia siap mentaati yang namanya Muhammad sebagai Rasulullah. Yang ketiga, tidak berani ibadah kecuali yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Itu rukunnya. Jadi berhubungan dah masih yakin la asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masih buat dukun, masih buat praktek ibadah sangat contoh Rasul. Contoh, maaf ya, kena kan kita jadi apa ya? Jadi dibentur-bentur kok kepercayaan. Mangan dah mau di mati mal tahlil hukum gogoh ngoboh kemana. Nah, kan boleh. Awas, hati-hati. Antum sudah bersyahadat, antum sudah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi mesti meyakini ibadah yang tidak ada sumber dari Rasulullah merupakan satu ibadah. Ini khianat kepada Rasulullah. Syahadatnya hancur. Kenapa? Kalau itu ibadah pasti sudah dicontohkan. Ya. Di suatu ibadah yang benar pasti sudah ada contohnya. Makanya Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad itu huruf taukid dalam bahasa Arab disebut huruf taukid, huruf yang menyungguhkan. Mana coba dibantah? Siapa saya mendebat ayatnya? Ya. Sungguh laqad kana lakum, sungguh telah ada di antara kalian adalah untuk kalian fi Rasulillah, pada diri Muhammad yang disebut Muhammad sebagai Rasulullah itu uswah, contoh hasanah yang paling baik. Jenau kalimat hasanah, ihsan, tahsin, jenau terbuat nulisan. Apa arti hasanah? Hasanah itu tingkatan paling tinggi di bentuk ibadah yang paling tinggi. Ketika Rasulullah ditanya, ya Muhammad, an Jibril, akhbirni anil ihsan. Hei Muhammad, ajarkan kepadaku tentang keihsanan. Apa hasanah? Anta'budullah ka'annahu tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Itu ihsan. Nah, ihsan saat ini sesuatu yang berkualitas, tidak ada nilai yang lebih tinggi di atas tinggi ihsan, itulah hasanah. Berarti contoh yang tidak ada contoh di atas contoh itu kecuali Rasulullah. Lihat cak menyimpang. Ini jadi masalah. Ya. Awas, hati-hati. Ibadah bercampur
Tapi buat dede coba Ustaz, tapi kan itu dulu. Nah kan ya, kenapa? Mungkin Rasul nggak sempat mengamalkan yang ini, man. Ya Allah, nggak sempat nenek. Surah Al-Maidah ayat 3 apa baca? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam Madinah. Islam sudah sempurna, bro. Ya, sudah sempurna, kalau sempurna. Lah, Allah secawa, Allah yang ngomong, Allah yang bilang Islam sempurna. Contohnya Muhammad, antum tambah lagi dengan ibadah yang lain, sehingga seakan-akan kalau orang meninggal tidak ditahlilkan, tidak diyasinkan, antum katakan itu tidak diterima amalnya, gegoh ngoboh ke manu. Terus pandai siapa nih kujanya Rasul? Ini contoh bahwa syahadat kedua, kamu yakin Muhammad Rasulullah, tetapi Muhammad khianat, dia khianat. Mengapi Muhammad mah pandai, hinji selalu baca Quran, bagus baca Quran. Bukankah sesuatu yang benar pasti makruh, sesuatu ibadah yang baik belum tentu benar, betul? Siapa nyawa kalimah lau, baca Quran, baca Yasin, lau kan? Tahlilan siapa nyawa kalimah lau kan? Tapi belum tentu benar ketika dikerjakan di waktu ada kematian. Ini jadi masalah. Ini contoh gawa ya, api pun bentuknya, kinya dudi sesok keselang, jadi kuari ini, dudi ini adat pernikahan, tidak mengagalkan nikah, buat apa? Bulung capahoke, terus habis kuning nih, sudah puding berapa? Puding cucu dijadi maju nih, aneh. Bukan sakatnya, hubungannya apa ya? Ini tidak aneh Abdullah Izdam Tawudnya. Ada hubungan sekali. Hari supaya dingin hatinya, masukin rumah tangganya tentram. Ini bro, yang menenteramkan rumah tangga bukan capahoke, kaki bebek, apa bahasa? Nah, ini bentuk-bentuk kenapa? Padahal ritual menikah adalah ritual yang diajarkan, dituntun oleh Quran dan Sunnah. Contoh lewat Rasulullah bersahabat, oleh hati cak makanya kamu ngarang-ngarang. Deh, berarti mak bersih syahadat. Nah maka syahadat mesti dibersih kepada. Kemudian baru kan masuk mede Al-An'am ayat 82. Perhatikan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Di arti gereja, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan. Nah, wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Zulmin diartikan dengan syirik. Secara global, zalim itu memang syirik. Surah Al-Luqman maksudnya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Hai anakku, jangan kau syirik kepada Allah karena syirik itu zalim yang paling besar. Secara arti tekstualnya adalah syirik, kezaliman adalah syirik. Tapi kezaliman banyak macamnya. Contoh Dija, maaf ya, kehadung ngaji mesti purkon, pada purkon berbeda. Kenapa? Orang yang bertakwa itu wa may yattaqillah yaj'al lahu furqana. Siapa yang sudah furqana, siapa yang sudah bertakwa, Allah akan jadikan dia berbeda. Beda. Orang taklim senang ngerumpi berarti nggak beda. Taklim kisah king ngerumpi yang apa? Oh ngopo ya? Aku ngopo saya kasar gak? Ngerumpi ini Makassar ini ya. King ngerumpi terlalu kasar ini. Ngopo? King ngopo ngerumpi sebenarnya. Nyawa ngopo. Kita taklim pakun kena berarti nggak beda. Nah, sementara antum taklim
Sementara sholat terus kemudian ngerumpi terus, berarti bizulmin, iltibas. Yalbisu bizulmin, mencampurkan keimanan dengan kezaliman. Ini zolim, Mas. Hati-hati. Prasangka buruk kok zolim. Ya, siapa layannya? Surah B. Madik ini berprasangka. Nah, bagus. Waduh, di borong kakaunya ke hadiahnya duanya. Ya. Surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhunn. Hei orang beriman, jauhilah dari kalian banyak berprasangka. Pas. Walaupun kalimatnya inna ba'dadh-dhunn ismun, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, sebagian mu'atin. Awas, dan dipolitisir ayat ini. Sebagian prasangka itu dosa, berarti sebagian boleh. Kinangun beda zaman kona wajar lah pokoknya kasum gawinan kona wajar kita bisa asingnya nyangka ya. Nah para kawan, kalau sudah kiram atau lamun ngaji, lamun taklim, lamun baca Quran, ternyata masih perbuatan masih nyerempet nanti berarti ya yalbisu imanahum bizulmin, dia mencampur adukan imannya dengan kezaliman. Tuh. Yang kedua, ya selanjutnya, kadang-kadang ditumbai, kelakuan tumbai dijak. Kita lagi insyaallah kalau saya taklimnya. Lapa kebun, ngelihat tiung nopo, yang layak. Nah, gue sudah aku sakatin di rumah, aku pengen mencawar deh. Benar, sudah hanya jenazah lewat kebun betul-betul gila lapa aku yang kilo ya. Mungkin iya nih, oma papi ini aku mungkin ya. Tapi posisinya ya akan jatuh kepada subhat, dizulmin lagi. Oh, bertibas lagi, awas hati-hati. Nah, hati-hati. Nah ini ya. Nah, sedangkan orang-orang beriman yang lam yalbisu imanahum bizulmin, yang tidak mencampurkan iman dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu. Mereka itulah yang akan diliputi ketentraman, keamanan, sakinah. Bangilah mengedok musuh, apinya penanya kelompokmu mah. Itu apa betul. Kira dia asing kiman bebe nyawa, seakan-akan pokoknya kamu biasanya karena kelakuan itu nah. Mas, mak tenang. Makom soal rezeki, soal cari rezeki. Rezeki harus dicari, tetapi tidak boleh terlalu yakin dengan rezeki sehingga lupa segalanya. Kenapa? Orang gawian kamu urus rezeki. Rezeki itu urusan Allah yang bersama. Mas ya, hati-hati. Maaf, umpamanya ini contoh manekit begitu dia salat subuh, ayo buka warung nih, kata bang Beno apa belanja mas. Akhirnya mak baca Quran pamannya, ya tinggal baca Quran baca subuh. Kenan, awas hati-hati. Abi dengan terus membuka warung kisah nanya Allah mengkongkongnya saya belanja tetap belanja. Dengan yang baca Quran dia di Mekah deh. Tapi nggak tahu hanya nanti dari masuk ke sana. Di Mekah deh ngelihat nyepok warung toko buka jam 8 menghidap. Jam 10 cakap jam 9 di atas. Api kau jalan kerja sholat, tunggu di masjid dibakas, suruh bebai ngaji. Nah sampai setelah kunyit beres ibadah baru dibuka jam 9. Nah ya, setengah 12 tutup. Kharja loh bahasanya Ustaz Bedo koilila ape tidur siang benar jam 3 buka asal tutup mau buka lagi kan cuti waktunya tapi abi barokah kena ibadah dan kita tahu mana pun niku buka warungnya jam 9 dan semuanya tapi maksudnya coba setelah sholat baca Quran baik justru rezeki Allah atur. Karena rezeki itu bukan urusan kita. Urusan kita ibadah Allah yang mengatur rezeki. Laksanakan kewajibanmu, Allah punya kewajiban kepada hambanya. Wah, masalah itu untuk rezeki. Kau puasa subuh lapar lagi kelom, ulang makan manam, lihat kau kehidupan.
Asli ya kehidupan. Kenapa? Rezeki itu ada kuncinya ada di Allah. Agak pandai man kok, agak pandai man, agak bocor rahasianya. Wajiban wa telu rahasia rezeki. Di surah Al-Lail. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man aqta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ikuti mak saya bukti kayaknya. Wa man aqta, siapa yang suka memberi, ngeni, luah, wa taqa, kemudian diiringan dengan ketakwaan, wa saddaqa bil husna, dia senantiasa membenarkan suatu kebaikan yang dari Allah dan Rasul, fasanuyassiruhu lil, akan kami mudahkan segala kemudahan. Dua kali Allah ulang, fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan kemudahan. Logika ki botol ni isi penuh, mak keluarnya kapah isi luar. Rezeki kam kimak pernah seluah korban Allah gini nih. Kalau Allah itu cukup rezeki nasi ya mak gini ongkok. Semakin kam kini semakin balak Allah pukul. Keluarkan untuk siapa? Untuk Allah. Oh, untuk Allah. Unyanya ketika kam kini kau dikompo atau disapa saya untuk Allah lah. Ya. Jadi panjang pembahasannya. Benar om tinggal pay, om geser pay masalahnya. Nah, apabila kam ibadah kemudian melupakan suatu misalnya, apa maksudnya? Apabila mencari rezeki melupakan sesuatu yang bertuntun Allah Rasul, maka kam tenggalan saya membuat diri kam tidak aman, menghidup ketentraman. Kenapa? Kam repot, sibuk dalam urusan lain, urusan kam. Rezeki urusan Allah. Maka jangan campurkan ibadah, jangan campurkan keimanan kita bizulmin aja. Arti zalim tahu nggak? Jangan kan syirik ya pengertian ya. Zalim asal kata zulumat, gelap. Gelap dia artinya kelom. Maka diartikan juga dengan kebodohan. Padahal kamu kalau pandai seakan-akan bodoh kalau kamu kalau pandai keutamaan baca Quran, tapi kamu baca Quran maka bodoh. Padahal iman tapi bodoh. Ya. Tapi enak bahasa Quran ada bahasa Quran. Zulmin kegelapan. Kegelapan adalah kebodohan. Fayuzhiru jahlu, maka muncul kegelapan, kebodohan di mana-mana. Jadi dari masalah. Makanya la yastawi a'ma wal absara, tidak sama orang yang melihat dengan orang yang buta. Nah, jama bodoh disumpamakan dengan orang yang buta. Buta pasti kelom. Kelom berarti bodoh. Nah, lanjut. Wa hum muhtadun. Nah, pasti mereka dapat petunjuk. Apa petunjuknya? Merasa tenang, kemudian ditambah oleh Allah hidayah. Oh, jenonnya bacanya cuma selembar setiap sholat. Cak bangi, rezeki juga ditambah Allah, dilapang ke Allah, dan akhirnya tambah oleh Allah petunjuk. Getahnya mak cukup selembar, harga sejus setiap kali sholat. Masya Allah, ya. Nih para ikhwan, kuncinya jangan pernah mencampur adukan keimanan dengan kezoliman. Ya, syahadat hamdulillah ingat. Saya ulang dulu. Pertama, syahadat itu rukunnya bersih kepai, baru Allah masukkan. Terus kemudian syahadat yang kedua, Rasulullah diyakini sebagai Muhammad sebagai Rasul. Muhammad harus ditaati dan tidak boleh ibadah kecuali apa yang telah dicontohkan Muhammad. Kemudian jangan pernah mencampur adukan keimanan khamsah jenawah. Syahadat itu kunci iman ya. Iman yang paling tinggi adalah syahadat. Nah, syahadat karena jangan dicampuri dengan kebodohan, dengan kezaliman, dengan kesyirikan, dan lagi percaya lawan sesuatu lain ya Allah ya Rasul. Ibadah selain ya Rasul, jangan lagi. Baru kita akan diliputi dengan ketentraman, tenang. Getah pertanyaan buat ikuti nenggalan. Maksudnya tanyakan tadi, sudahkah saya merasa tenang, tentram, aman dalam rumah tangga? Kira-kira bangun diri saya, Allah, sehingga musibah awas terjadi hingga mak saya musibah di pemilu duit dan terus seakan-akan mak pernah bangkit orang di dunia ini. Awas hati-hati, di dunia mangkasa pernah bangkit, di akhirat akan mundur. Jadi terakhir ini sampaikan para akhwat sekalian, waktu hari jam 2 nak 1 menit. Ikuti gagal mendapatkan kekayaan dunia,
Kudi mah agak ditanya di hadapan Allah dengan boleh hati cak gagal beli kulkas umpama. Ki anak kuti gagal mencapai cita-cita tinggi nih, jadi umpamanya jadi dokter kan. Kuti mah tanya di hadapan Allah boleh hati cak anak kuti mah lulus kedokteran. Tapi kuti gagal memupuk keimanan turut diri dan anak serta keluarga kalian dengan najeno, kuti pasti ditanya di hadapan Allah oleh hati cak hiji tertanam di hati kalian. Kuti gagal mendidik anak membaca Al-Quran, kuti akan ditanya oleh hati cak anak kuti sampai pandai baca Al-Quran. Kuti gagal memaham Al-Quran kepada keluarga, akan ditanya oleh Allah kenapa keluarga tidak paham Al-Quran. Awas, hati-hati. Nah, pertanyaan kita, tentraman selama ini dengan rezeki yang seadanya, tetapi kebahagiaan karena Allah sudah beri hidayah kelapangan dengan memahami Al-Quran, ibadah dengan benar, anak-anak mengikuti dengan benar, suami kajong ditutup ngajak jalan yang benar. Awas, hati-hati. Ini bakalnya, ini saya agak dihadapi dunia kita halu nimpis, harus tipisnya. Dajjal segera akan turun insya Allah. Ya. Awas. Nyak ku tinggal kok yang tahun dia. Siapa satu lagi kuliah. Abang Mbak Natopi bisa ini nyusul Mbak apa ini? Mama Jun. Siapa lagi? Mang Dasma, Mama Roy. Lama di segala nanti. Api kita getanya api. Coba perhatikan ketik pernah muat tiang yang ngusung kain kapan buat kantong nih. Sari kantong nak kena duit lagi semua kan. Markan nih kain kapan mar kantong nih. Kain kapan cukup 3 lembar di muslimat 5 lembar karena ada kerudung nih mana. Termasuk 5 lembar termasuk kerudung nih. Tapi mak pernah ngedok tambahan harus buat kantong. Sari ke jubah kantong nih balak yang ngusung kampas. Banguan ada cek. Mana apa? Madepit pamanen berpesan benar kinya meninggal turun balap ke pecudio karena mobilku saya ke kusungan. Mahal kau pengani kau pohon melakat mobilku umumnya. Mana apa parewan? Sebalak api pun selanggar api pun lambar putih pasti 1 kali 1,5 saya bersedia aku bagian luah niku mak niku hormati anak-anak. Mada apa nunggu lamban dia. Betul? Para ikhwan pikir kok kaplingan saya hanya sederhana cuti tipis. Nah, setelahnya dibuka pertanyaan di hadapan Allah. Makanya jangan pernah mencampur adukan iman dengan kesedihan. Mudah-mudahan dengan ayat puji kamu berhati-hati ke depan, karena orang bertakwa adalah orang yang hati-hati. Wahai Umar, apa arti takwa? Nani Umar, pernahkah kau berjalan di jalan yang sempit, kecil, licin, kiri kanan banyak duri? Apa yang kau lakukan? Aku akan hati-hati. Itulah takwa. Hati-hati dalam melangkah, jangan sampai tercampur dengan kezaliman. Nah, mungkin ini Bang sudah sampai itu. Semoga bermanfaatnya. Jadinya seandainya sekali kalimat saya berkenan, mohon maaf, astagfirullahaladzim para ulama ampun. Tapi kita demi Allah, Allah hanya menuntun lisan, dan ini adalah kebenaran dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takun minal mumtarin. Tapi disalah, tolong luruskan karena manusia biasa pasti berbuat dari kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan bertanya.